karena kita sadar kita adalah orang-orang yang berdosa dan sesungguhnya tidak layak di hadapan Tuhan karena dosa pelanggaran kita, entah itu dengan perkataan kita, entah itu dengan perbuatan kita. Hari ini Bapak, kita merayakan hari kesejahteraan keluarga GKI. Pertanyaan yang kedua, apa itu yang disebut keluarga kecil? Ada yang bisa menjawab, Bapak Ibu, saudara-saudari? Yang disebut keluarga kecil itu siapa saja? Ayah, ibu, anak. Ada juga yang disebut keluarga besar ya. Ayah, ibu, anak, tege tambi, tege gue, tege esu, tege mungkin omnya, ada tantenya, ada sepupunya. Itu yang disebut keluarga besar. Tapi ada keluarga yang lebih besar dari keluarga itu yang disebut keluarga Allah. Itu kumpulan orang-orang percaya yang disebut gereja. Itu adalah keluarga Allah, atau kata lain itu adalah anak-anak Allah. Menarik hari ini, ya, melalui sebuah cerita nyata seorang yang bernama Sakeus. Dikatakan bahwa Sakeus ini ciri fisiknya adalah pendek. Yang kedua, dikatakan di sana statusnya adalah orang kaya. Kemudian profesinya, apa profesinya Bapak Ibu? Pemimpin pemungut cukai. Dalam konteks Yahudi waktu itu, seorang pemungut cukai dianggap sebagai orang berdosa. Kenapa? Yang pertama, ya, biasanya pemungut cukai itu mereka berlaku curang. Yang kedua, dikatakan profesi ini adalah profesi yang diberikan oleh penjajah, yaitu Romawi. Ya, maka daripada itu, profesi pemungut cukai itu dianggap adalah orang berdosa oleh kebanyakan orang Yahudi. Perjumpaannya dengan Yesus benar-benar membuka akal pikirnya. Dia sadar bahwa ia orang berdosa, tapi dalam kesadaran penuh itu dia menyesali dosanya, bahkan dia mau dipulihkan oleh Tuhan. Kata Yesus kepadanya, hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Artinya, ibu bapak yang terkasih dalam Tuhan, Tuhan datang untuk siapa Bapak Ibu? Dia datang kepada orang-orang lemah, orang terhilang, orang berdosa. Dia tidak memandang kaya atau miskin. Dia tidak melihat profesi seseorang lalu dia datang kepada mereka. Tapi dia sungguh-sungguh hadir dalam setiap konteks kehidupan orang percaya, baik kaya maupun miskin, orang biasa maupun orang kaya, bahkan orang yang jahat sekalipun yang mau datang kepada Tuhan bertobat, Tuhan akan pulihkan kehidupannya. Apakah keluarga kita sudah menjadi keluarga yang diselamatkan oleh Tuhan? Hari ini firman Tuhan katakan kepada kita, sesungguhnya kita adalah keluarga Allah. Keluarga kita adalah keluarga yang diberkati oleh Tuhan. Oleh karena itu, ketika Tuhan mau hadir dalam hidup kita, apa yang harus kita lakukan Bapak Ibu? Contoh sederhana. Ya, kadang-kadang kita menolak kehadiran Tuhan dalam hidup kita. Gereja kita sudah mempersiapkan jadwal ibadah baik kepada keluarga, JR, ibadah kategori akan katakan karena hidup sembahyang. Jatuh duit lagi. Aku sibuk, jatuh waktu bahkan sembahyang. Padahal waktu itulah Tuhan mau berkunjung ke rumah kita. Dia mau hadir bersama dengan kita. Dia mau memberikan perlakuan dalam hidup kita. Tapi kita katakan karena tunggu ketika pas. Hal yang kecil yang kita lakukan untuk Tuhan itu akan berdampak besar di masa yang akan datang. Hal yang kecil yang baik yang kita lakukan untuk keluarga kita, untuk istri, untuk suami, untuk anak-anak kita, dikatakan tadi apa? Perkataan yang lemah lembut, saling menghormati dan menghargai dalam keluarga, saling mendoakan, saling mendukung. Itu hal kecil yang akan berdampak besar kepada keluarga yang akan kita hadirkan. Dari keluarga kecil yang disebut tadi, keluarga kecil ayah, ibu, anak, berkumpullah keluarga yang akan menjadi sebuah gereja yang besar. Dan keluarga itu adalah keluarga yang bersaksi jika mereka adalah keluarga yang sudah diselamatkan seperti keluarga Sakeus dalam konteks ini. Harta, jabatan, kekayaan tidak menjamin hidup kita diberkati.
Tapi hidup yang diberkati adalah hidup yang senantiasa berpaut kepada Tuhan, dan di dalamnya kita merasakan sukacita dan damai sejahtera. Dan saya yakin kalau saya bertanya dengan kalian, Bapak Ibu dan saudara yang terkasih, hari ini bagaimana kerinduan kita terhadap keluarga? Apakah harus kaya raya? Harus punya duit banyak? Ya, atau sebaliknya? Kita mengatakan kepada Tuhan, apapun yang Tuhan rencanakan dalam kehidupan saya mau melakukannya dengan sepenuh hati dan terus bersyukur. Baik suka, duka, baik saat saya Tuhan dipenuhi segala kebutuhan saya, doa saya selalu didengarkan, maupun sebaliknya, saya tetap percaya Tuhan memberkati kehidupan saya. Karena janji Tuhan bukan janji ya kecelakaan dan kejatuhan bagi kita, tapi janji Tuhan yang menjadi berkat bagi siapa? Bagi kita yang percaya kepadanya. Dalam satu hal yang dibawa untuk kita hari ini, kalau kita bertobat, Tuhan akan pulihkan kehidupan kita. Siapapun kita. Oleh karena itu, ketika kita mau merendahkan diri di hadapan Tuhan, kita menyesal dari keampunan dari Tuhan, kita bertobat dengan sepenuh hati, bukan tobat umat Bapak Ibu, hari ini tobat, besok kita akan kembali, tapi tobat dengan sepenuh hati kita, maka Tuhan akan memulihkan kehidupan